Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aini Fadila, saya salah satu mahasiswi Universitas Cendekia Pitama dengan program studi Manajemen Pendidikan Islam semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah yang telah saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ulumul Hadis dengan tema kedudukan hadis dan ingkar sunnah dengan dosen pengampu Ibu Dewi Lestari MPD. Yang pertama ada pengertian hadis. Hadis menurut bahasa yaitu sesuatu yang baru, menunjukkan sesuatu yang dekat atau waktu yang singkat. Hadis juga berarti berita, yaitu sesuatu yang diberitakan, diperbincangkan dan dipindahkan dari seseorang ke orang lain. Hadis menurut istilah syara' ialah hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW, baik itu ucapan, perbuatan, ataupun pengakuan. Yang kedua ada kedudukan hadis. Sunnah atau hadis menempati posisi penting dalam hukum Islam, yakni sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Tidak semua persoalan keagamaan dapat ditemukan jawabannya di dalam Al-Quran, maka daripada itu para ulama merujuk kepada sunnah atau hadis sebagai otoritas sumber ke hukum kedua setelah Al-Quran. Kedudukan hadis sebagai bayani atau menjalankan fungsi yang menjelaskan hukum Al-Quran tidak dilakukan lagi dan dapat diterima oleh semua pihak. Karena memang untuk itulah Nabi ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dalam kedudukan hadis sebagai dalil yang berdiri sendiri dan sebagai sumber setelah Al-Quran. Pengertian ingkar sunnah, secara bahasa kata ingkar sunnah terdiri dari dua kata, yaitu ingkar dan sunnah. Kata ingkar berasal dari akar kata bahasa Arab yang punya beberapa arti, diantaranya tidak mengakui dan tidak menerima baik di lisan dan di hati. Bodoh atau tidak mengetahui sesuatu tidak tergambar dalam hati. Secara etimologi diartikan menolak, tidak mengakui dan tidak menerima sesuatu baik lahir dan batin atau lisan dan hati yang dilatar belakangi oleh faktor ketidaktahuan atau faktor lainnya, misalnya karena gengsi, kesombongan, keyakinan, dan lain-lain. Yang keempat, ada sejarah ingkar sunnah. Pertanda munculnya ingkar sunnah sudah ada sejak masa sahabat. Di Indonesia pada daur 70-an muncul isu adanya sekelompok muslim yang berpandangan tidak percaya terhadap sunnah Nabi Muhammad SAW dan tidak menggunakannya sebagai sumber atau dasar agama Islam. Pada akhir 70-an, kelompok tersebut tampil secara terang-terangan menyebarkan pahamnya. Mereka hanya menggunakan Al-Quran sebagai petunjuk dalam melaksanakan agama Islam, baik dalam masalah akidah maupun hal-hal lainnya. Mereka menolak dan mengingkari sunnah sebagai landasan agama. Imam Syafi'i membagi mereka ke dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama golongan yang menolak seluruh hadis Nabi Muhammad SAW, yang kedua golongan yang menolak sunnah kecuali bila sunnah itu memiliki kesamaan dengan Al-Quran, dan yang ketiga mereka yang menolak sunnah yang berstatus ahad, hanya menerima sunnah yang berstatus mutawatir. Yang kelima ada pokok-pokok ajaran ingkar sunnah. Yang pertama, tidak percaya kepada semua hadis Rasulullah. Menurut mereka hadis itu kerangan Yahudi untuk menghancurkan Islam dari dalam. Yang kedua, dasar hukum Islam hanyalah Al-Quran saja. Yang ketiga, syahadat mereka asyhadu bi amal muslimin. Yang keempat, sholat mereka bermacam-macam. Ada yang sholatnya 2 rakaat, ada yang hanya berpegang teguh saja atau pada saat mereka ingat saja. Yang kelima, puasa wajib hanya bagi orang yang melihat bulan saja. Dan yang keenam, haji boleh dilakukan selama 4 bulan haram, yaitu Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Yang ketujuh, pakaian ihram adalah pakaian Arab yang membuat repot. Oleh karena itu, mengerjakan haji boleh memakai celana panjang dan baju biasa, serta memakai jas atau dasi. Yang ke-8, Rasul tetap diutus sampai hari kiamat. Yang ke-9, Nabi Muhammad tidak berhak menjelaskan tentang Al-Quran atau kandungan dan isinya. Yang terakhir, orang-orang yang meninggal dunia tidak disolati karena tidak ada perintah Al-Quran. Karena mengenai alasan ingkar sunnah, Al-Quran turun sebagai penerang atas segala sesuatu, bukan yang diterangkan. Jadi Al-Quran tidak memerlukan keterangan dari sunnah.
Yang kedua, hadis-hadis Rasulullah sampai kepada kita melalui riwayat. Proses periwayatannya tidak terjamin dari kekeliruan, kesalahan, dan kedutaan terhadap Rasulullah. Dan yang terakhir, Al-Quran bersifat qat'i, yaitu pasti, absolut kebenarannya. Sedangkan Sunnah bersifat zanni, relatif kebenarannya. Maka jika terjadi kontradiksi antara keduanya, Sunnah tidak dapat berdiri sendiri sebagai produk hukum baru. Kesimpulan, kedudukan Sunnah dalam sumber ajaran Islam adalah sangat penting dalam menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum, yang mana ayat-ayat tersebut membutuhkan penjelasan yang rinci dari hadis atau sunnah. Oleh karena itu, dalam hal ini Sunnah berfungsi sebagai bayan tafsir, bayan takyid, bayan nas, dan bayan tasrih. Orang yang berpaham ingkar sunnah beranjak pada pemahaman yang salah terhadap ayat-ayat Al-Quran, sejarah umat Islam, sejarah penghimpunan sunnah, dan sebagai cabang dari penelitian kesahihan sunnah. Kesalahpahaman itu disebabkan banyak faktor. Sebagai faktor ada yang berkaitan dengan kekurangan pengetahuan mereka terhadap berbagai hal tentang sumber ajaran Islam, Al-Quran, dan sunnah, dan sebagai faktor lagi berkaitan dengan anggapan dasar dan metode berpikir. Sepanjang para penganut paham ingkar sunnah masih bersedia bersikap terbuka sebagaimana yang diajarkan oleh Al-Quran, niscaya berbagai faktor tersebut akan dapat diatasi dengan cara meningkatkan upaya pemahaman terhadap berbagai pengetahuan yang berkaitan dengan sumber ajaran Islam. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.